Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Nurisma dengan materi yaitu partisipasi politik dari penugasan mata kuliah sosiologi politik. Nah teman-teman, pasti teman-teman tidak asing dengan yang namanya partisipasi politik. Tentu kita beberapa bulan yang lalu telah mengadakan yang namanya pemilihan umum yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi tentu teman-teman mengetahui apa itu partisipasi politik. Tentu dari kita anak muda, orang tua, bahkan orang dewasa yang sudah lanjut usia pun berhak memilih. Yuk saksikan bersama-sama. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih baik partisipasi masyarakat, maka itu lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dalam memahami masalah politik ini, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, jadi sudah kita ketahui bersama bahwa partisipasi politik itu partisipasi masyarakat dalam mengikuti politik-politik yang ada di Indonesia. Dan rendahnya partisipasi politik di suatu negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik. Selain itu juga rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian partisipasi politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warga negara. Jadi kita simpulkan saja bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Nah, dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsurnya seperti kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan, dan pembagian. Adapun pengertian partisipasi politik menurut David Swarrow dan Wilson dalam bukunya The Comparative Study of Politics membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat keterlibatan aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Identitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas politik dikenal sebagai aktivis. Adapun yang masuk dalam kelompok aktivis adalah pemimpin dan para fungsionaris partai atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh atau full time. Termasuk di dalamnya kategori ini adalah kategori politik yang dipandang menyimpang atau negatif, seperti membunuh politik, teroris, atau pelaku pembajakan untuk meraih tujuan politik. Faktor-faktor yang diperkirakan dengan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik, karena ini merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini ada beberapa skema-skema yaitu yang pertama ada kegiatan pemilihan seperti kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, terus ada lobbying yang merupakan untuk mempengaruhi keputusan tentang persoalan yang menyangkut sejumlah besar dalam partisipasi politik ini. Selanjutnya itu ada organisasi, itu dengan merupakan penyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam satu organisasi yang tujuannya utama untuk eksplisit, yaitu mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah orang. Terus ada mencari koneksi dengan merupakan tindakan perorangan yang akan ditujukan terhadap pejabat pemerintah dan
memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Terusnya itu ada tindakan kekerasan merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai bentuk kategori tersendiri dengan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang ataupun harta benda. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan umum. Yang pertama itu ada pendidikan, karena pendidikan ini sangat penting untuk mengembangkan kecakapan dalam menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan dalam berpolitik. Terus ada perbedaan jenis kelamin. Dan perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Terus ada aktivitas kampanye. Pada umumnya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setiap partai dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara. Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam kaitannya dengan tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat adalah terletak dalam kedudukan partisipasi tersebut. Nah, ternyata ada beberapa aspek yang mempengaruhi partisipasi politik. Selanjutnya itu pentingnya partisipasi politik, yaitu untuk keputusan politik yang diambil oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Karena itu masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Yang kedua itu untuk tidak dilanggarnya hak-hak sebagai warga negara dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi pentingnya bagi warga negara ikut serta dalam partisipasi politik di negara ini. Jangan sampai kita sebagai warga negara tidak ingin tahu mengenai politik yang ada di negara kita. Kita sebagai warga negara wajib ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Contohnya jangan sampai kita golput, karena suara kita itu menentukan arah masa depan negara kita akan bagaimana dan seperti apa. Nah teman-teman, apa sih fungsi dari partisipasi politik ini? Menurut Robert Lund dalam Royce and Altobot dalam Soeharto, partisipasi politik memiliki 4 fungsi partisipasi politik bagi individu-individu. Jadi di antara fungsi partisipasi politik saya akan mengambil beberapa saja, yaitu fungsi yang keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan memenuhi psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain, dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkannya. Jadi penting loh untuk kita mengetahui apa sih fungsi partisipasi politik agar kita sebagai warga negara ikut berpartisipasi dalam politik. Jadi kita tidak bingung apa sih fungsi dari partisipasi politik ini. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa fungsi dari partisipasi politik. Dan nih masih banyak lagi fungsi partisipasi politik menurut para ahli-ahli lainnya. Jadi saya pun ada beberapa para ahli nih yang akan saya bawakan di video ini. Menurut Arbit Sanit dalam Sastro Atmojo, memandang ada 3 fungsi partisipasi politik. Yang pertama, ada memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya. Partisipasi politik ini sering terwujud dalam pengiriman wakil-wakil atau utusan pendukung ke pusat pemerintahan.
pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik yang telah dibina dan dilembagakan oleh penguasa tersebut. Yang kedua yaitu partisipasi yang dimaksudkan sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. Langkah itu dilakukan dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut. Partisipasi ini dapat terlihat dalam bentuk pembuatan petisi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi partisipasi politik, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintahan. Yang kedua yaitu sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Yang ketiga sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Nah teman-teman, sebelumnya kita membahas mengenai fungsi dari partisipasi politik. Sekarang kita membahas mengenai manfaat apa saja yang didapatkan dalam partisipasi politik. Yang pertama itu manfaat partisipasi politik menurut Robert Lane. Yang pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Yang kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian. Ketiga sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus. Keempat sebagai sarana untuk kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Selanjutnya itu faktor-faktor penyebab timbulnya partisipasi politik. Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu yang pertama sebagai modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. Yang kedua, perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan dalam menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. Yang ketiga, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi pada masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. Yang keempat, konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah yang pertama kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya. Berdasarkan dua faktor tersebut, menurut Lamban berarti 4 tipe partisipasi politik, yaitu yang pertama partisipasi aktif, jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi. Yang kedua partisipasi politik apatis, jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah. Yang ketiga partisipasi politik pasif, jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi. Yang keempat, partisipasi politik militan radikal, jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah. Materi selanjutnya yaitu bentuk partisipasi politik secara hierarkis oleh Ross and Altop. Yang pertama yaitu menduduki jabatan politik atau administrasi.
Yang kedua, mencari jabatan politik atau administrasi. Yang ketiga, keanggotaan aktif suatu organisasi politik. Yang keempat, keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Yang kelima, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik. Yang keenam, keanggotaan politik suatu organisasi semu politik. Ada partisipasi dalam rapat umum demonstrasi tersebut. Selanjutnya itu partisipasi dalam diskusi politik, informasi, minat umum dalam politik. Selanjutnya itu ada voting atau pemberian suara. Dan terakhir ada apatis total. Nah, ternyata macam-macam partisipasi politik nih. Tentu kita akan membahas lebih detail di dalam video ini. Mari saksikan terus dan kita cermati bersama-sama. Yang selanjutnya itu berdasarkan sifatnya. Partisipasi politik dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada partisipasi aktif. Warga negara mengajukan usul kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan saran dan kritik untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah, mengajukan tuntutan. Yang kedua ada partisipasi politik, yang berarti bahwa warga negara ini berupa kegiatan mentaati peraturan atau pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Selanjutnya itu Milbert and Gold membedakan kegiatan partisipasi politik menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama apatis. Artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua ada spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga ada gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Yang keempat ada pengkritik, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional. Tentu kita sering nih melihat yang namanya pengamat politik, pengkritisi, yang mana mereka mengkritisi hal-hal yang ada di Indonesia ini. Mereka bisa melihat dengan detail dan melakukan pengamatan politik terhadap kebijakan politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa sih upaya untuk mengembangkan partisipasi politik? Untuk mengantisipasi dan memberi solusi terjadinya penurunan angka partisipasi warga negara, maka perlu ditingkatkan efektivitas pendidikan politik bagi warga negara di Indonesia. Para ahli ilmu sosial menggunakan istilah pendidikan politik untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak sebagai generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang akan dilakukan di masa mendatang jika kelak sudah dewasa. Ini upaya pengembangan politik menurut Sukemi tahun 2004. Jadi teman-teman, kita tidak asing nih dengan yang namanya pendidikan politik, yang mana digunakan dan bertujuan untuk generasi muda agar mereka dan kita semua mengerti apa itu politik. Pendidikan politik di Indonesia adalah pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran politik yang tinggi bagi warga negara, sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, mata pelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan kelompok mata pelajaran yang memiliki misi seperti itu. Dengan mengacu pada pendapat Apter tahun 1985, Almond 1991, Rus and al. 1998, Surbakti 1999, dan Sukemi tahun 2004. Jadi
Pendidikan di atas merupakan hal yang memang penting nih untuk anak muda. Selanjutnya itu pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warga negara dapat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga berikut. Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga pendidikan, ketiga ada teman sebaya atau pergaulan atau sepermainan atau seprofesi, yang keempat ada media massa, dan yang kelima ada organisasi politik. Teman-teman, tentu kita tidak asing dengan yang namanya pendidikan keluarga, pendidikan di lembaga pendidikan, bahkan pendidikan dari teman sebaya. Tentu kita manusia yang dikenal sebagai makhluk sosial. Tentu kita setiap harinya melakukan sosialisasi dan selalu bersosialisasi, entah itu di keluarga, pendidikan, teman sebaya, bahkan di organisasi. Nah, yang pertama itu pendidikan politik melalui keluarga. Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan seseorang, sehingga menjadi lembaga yang pertama kali membentuk watak dan kepribadian serta perilaku anak. Di lingkungan keluarga, orang tua berperan mengajarkan anaknya untuk mengenal masyarakat, bangsa, dan negaranya selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada. Tentu peran keluarga dalam pendidikan ini sangat penting untuk mengajarkan anaknya mengenal yang namanya masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu pendidikan orang tua ini sangat berpengaruh ke depannya terhadap perilaku anak, perilaku dan kontrol terhadap perilakunya agar menjadi manusia dan anak yang berperan penting untuk negara. Yang kedua yaitu pendidikan politik melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mempunyai misi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai bagi anak. Di lembaga pendidikan yang merupakan bentuk masyarakat kecil, terdapat jaringan kerja dari sejumlah komponen yang saling terkait, seperti guru, siswa, kepala sekolah, administrator, dan supervisor. Ini menurut Sukemi tahun 2004. Secara teoretik, jenjang pendidikan warga negara berpengaruh positif terhadap partisipasi politik, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, sebagaimana yang dikatakan oleh Warren tahun 1991. Well-educated citizens are more likely to vote than poorly educated citizens. Namun demikian, pada dataran praktis terjadi sebaliknya. Artinya justru dalam kenyataannya warga negara yang berpendidikan lebih tinggi cenderung tidak menggunakan haknya atau golput dalam pemilihan umum. Yang ketiga yaitu ada pendidikan politik melalui teman sebaya, sepergaulan, sepermainan, atau seprofesi. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah insan politik atau jun politikon, sehingga senantiasa merasa saling ketergantungan, keterkaitan, dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Salah satunya kelompok sosial yang terjadi ajang seseorang untuk hidup dengan orang lain adalah teman sebaya, sepergaulan, sepermainan, atau seprofesi atau peer group. Unit sosial ini mempunyai peranan sebagai media pendidikan politik yang selanjutnya dapat membentuk sikap dan partisipasi politik warga negara. Tentu teman-teman tidak asing yang namanya relasi atau link pertemanan yang akan membawa kita bisa ke arah terjun ke politik. Dari dukungan teman-teman, selanjutnya itu pendidikan politik melalui media massa. Di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, manusia senantiasa melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media massa. Dengan demikian, manusia saling mempengaruhi sehingga dapat terbentuk wawasan dan pengalaman yang serupa. Ini bisa melalui surat kabar, majalah, radio, film, telepon, dan televisi,
Ini merupakan media yang memungkinkan sumber informasi termasuk bidang politik dapat menjangkau audiens dalam jumlah besar dan tersebar luas. Nah, selanjutnya ada pendidikan politik melalui organisasi politik atau partai politik. Yang dimaksud dengan organisasi politik atau partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Salah satu fungsi organisasi politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan warga negara pada umumnya. Nah, teman-teman, tentu pendidikan politik melalui organisasi politik ini dikenal dengan pendidikan informal, di mana pendidikan ini kita tidak mendapatkan di dunia sekolah, bahkan di bangku kuliah. Jadi, teman-teman, tentu teman-teman tidak asing dengan yang namanya organisasi politik, entah itu organisasi politik atau partai politik. Bahkan nih, di Indonesia termasuk banyak pemilik partai politik yang ada, hampir 20 partai politik di Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Nur Hikmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.